Ini tentang Elon Musk yang ingin Indonesia lakukan inovasi energi terbarukan dan konektivitas global. Elon Musk, sosok yang identik dengan inovasi dan visi futuristik, kembali mencuri perhatian dunia dengan kunjungannya ke Indonesia pada Mei 2024 ini. Pemilik sekaligus CEO Tesla dan SpaceX ini hadir di Bali untuk meresmikan layanan internet Starlink dan menyampaikan pandangannya mengenai potensi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dalam mengatasi krisis air global. Kehadirannya ini bukan hanya untuk sekedar kunjungan bisnis, melainkan membawa visi dan misi besar untuk masa depan Indonesia dan dunia. Elon Musk mengemukakan bahwa PLTS bisa menjadi kunci dalam mengatasi krisis air global. Dengan teknologi desalinasi yang semakin efisien dan murah, energi matahari dapat digunakan untuk mengubah air laut menjadi air bersih. Menurut Elon Musk, desalinasi yang selama ini dianggap mahal dan membutuhkan banyak energi, kini bisa menjadi solusi yang praktis dengan pemanfaatan energi matahari yang melimpah. Ia menjelaskan bahwa 1 kilometer persegi PLTS dapat menghasilkan sekitar 1 gigawatt energi per hari. Ini adalah jumlah energi yang signifikan dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk proses desalinasi. Dengan penurunan drastis, biaya penyimpanan energi dalam baterai turun 10 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Potensi penggunaan energi terbarukan menjadi semakin nyata dan juga ekonomis. Indonesia dengan iklim tropisnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan PLTS. Wilayah gurun Sahara sering disebut Elon Musk sebagai contoh potensial tenaga surya yang besar. Namun Indonesia dengan garis pantai yang panjang dan sinar matahari sepanjang tahun juga menawarkan peluang besar. The potential for solving any given water issue is extremely good because there is so much water. Um, there's obviously desalination required at times and the transport of water, but desalination, as I think most people know, has become very inexpensive and so really the availability of fresh water is simply about energy and transport. So that's when I talk to even very well-read, very smart people in the United States, they will often think, well, the water crisis is unsolvable. But in fact, it is very solvable. With our continuing breakthroughs in the efficiency of desalination, and anyway, I think we've got a great water future ahead of us, and I think a great sustainable energy future ahead of us. Selain fokus pada energi terbarukan, kunjungan Elon Musk juga membawa produk layanan internet unggulannya yakni Starlink. Starlink merupakan layanan internet berbasis satelit dari SpaceX yang menjanjikan konektivitas internet hingga ke daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan internet konvensional. Starlink bekerja dengan menggunakan satelit orbit rendah yang menawarkan latensi lebih rendah dan transmisi data lebih cepat dibandingkan satelit geostasioner. Dengan kecepatan data yang lebih tinggi dan waktu perpindahan data yang lebih cepat, Starlink dapat menyediakan akses internet berkualitas tinggi di wilayah-wilayah yang selama ini terisolir secara digital, termasuk daerah pedalaman dan kepulauan terpencil yang banyak tersebar di penjuru Indonesia. Peresmian Starlink di salah satu puskesmas di Bali menjadi momentum penting peningkatan konektivitas internet bagi pelayanan publik terutama di sektor kesehatan. Dengan internet berkecepatan tinggi, puskesmas dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dapat mengakses data medis, melakukan konsultasi jarak jauh, dan mengirim informasi kesehatan secara real-time. Dan menjadi langkah besar menuju transformasi digital yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan. Kalau menurut saya, kunjungan Elon Musk ke Indonesia sendiri membawa harapan baru bagi masa depan negeri ini. Dengan visi besar untuk mengatasi krisis air global melalui PLTS dan meningkatkan konektivitas di daerah terpencil melalui Starlink, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain utama dalam inovasi teknologi global. Namun, visi Elon Musk untuk Indonesia yang penuh dengan peluang ini juga memiliki tantangan. Infrastruktur dan regulasi yang mendukung diperlukan untuk memaksimalkan potensi PLTS dan layanan Starlink. Biaya pemasangan dan langganan Starlink yang relatif tinggi dibandingkan layanan internet lokal juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi dengan kerjasama dan komitmen serius dari pemerintah dan sektor swasta, tantangan ini mampu diatasi.
Dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk mewujudkan visi ini untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Kalau menurut kamu bagaimana?